Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fedra Sandrina Manalo. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai reaksi senyawa hidrokarbon untuk kimia kelas 11. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fedra Sandrina Manalu dengan NPM 22130230068. Adapun yang menjadi sub pokok bahasan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai senyawa hidrokarbon, yang kedua reaksi-reaksi alkana, yang ketiga reaksi-reaksi alkena, dan yang terakhir reaksi-reaksi alkuna. Kita melihat ibu di rumah memasak menggunakan kompor gas. Para ibu menggunakan kompor gas karena selain lebih cepat dalam memasak, juga bahan bakar tersebut lebih bersih daripada menggunakan kompor minyak. Tabung gas berisi gas LPG yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak pada kompor gas. LPG mengandung senyawa hidrokarbon seperti propana, etana, dan butana. Komponen utama LPG adalah propana yaitu 90% yang merupakan hidrokarbon alifatik jenuh atau ikatan rantai karbonnya terdiri dari ikatan tunggal. Gas LPG dapat dialihkan ke kompor gas dengan menggunakan selang. Jika kompor gas terhubung dengan LPG, maka jika tombol pada kompor diputar ke arah on, kompor akan menyala. Sumber utama hidrokarbon berasal dari gas minyak bumi. Gas alam terutama terdiri dari CH4 atau metana, sedangkan minyak bumi merupakan campuran kompleks berbagai jenis hidrokarbon. Pernahkah kamu makan sate? Apa yang kamu lihat pada sebagian daging sate yang sudah dibakar? Sebagian daging sate tersebut terlihat berwarna hitam dan gosong. Daging yang dibakar mengandung senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan atom-atom lainnya seperti nitrogen dan belerang. Jika senyawa karbon tersebut dibakar, lama-kelamaan akan terurai menjadi arang yang berwarna hitam. Atom karbon merupakan penyusun terbanyak senyawa-senyawa yang ada di alam, khususnya pada makhluk hidup. Senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, jadi apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon merupakan bagian dari senyawa karbon, yaitu senyawa karbon yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Selanjutnya akan dibahas mengenai sifat kimia atau reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama yaitu reaksi-reaksi alkana. Alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut parafin, yang berarti afinitasnya kecil. Reaksi terpenting dari alkana adalah pembakaran, substitusi, dan perengkahan atau cracking. Yang pertama yaitu ada pembakaran. Pembakaran sempurna alkana menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O atau jelaga atau partikel karbon. Contohnya yaitu reaksi pembakaran propana. C3H8 gas ditambah 5O2 gas menjadi 3CO2 gas ditambah 4H2O gas. Yang kedua ada substitusi atau penggantian. Atom hidrogen dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Penggantian atom H oleh atom atau gugus lain disebut reaksi substitusi. Salah satu reaksi substitusi terpenting dari alkana adalah halogenasi, yaitu penggantian atom hidrogen alkana dengan atom halogen, khususnya klorin. Klorinasi atau penggantian atom H dengan klorin dapat terjadi jika alkana direaksikan dengan klorin. Contohnya yaitu klorinasi metana, penggantian atom hidrogen oleh atom klorin. Dari metana menjadi metil klorida. Yang ketiga yaitu ada perengkahan atau cracking. Perengkahan adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Perengkahan dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Contohnya yaitu C14H30 atau tetradekana menjadi C7H16 atau heptana ditambah C7H14 atau heptena. Seperti terlihat pada contoh tersebut, perengkahan alkana menghasilkan alkena, sehingga reaksi ini digunakan untuk membuat alkena. Perengkahan juga dapat digunakan untuk membuat gas hidrogen dari alkana. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi alkena.
Alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Hal ini disebabkan adanya ikatan rangkap dua. Reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Reaksi penting alkena adalah pembakaran, adisi, dan polimerisasi. Yang pertama yaitu ada pembakaran. Seperti halnya alkana, alkena suhu rendah mudah terbakar. Jika dibakar di udara terbuka, alkena menghasilkan jelaga lebih banyak daripada alkana. Hal itu terjadi karena alkena mempunyai kadar karbon yang lebih tinggi daripada alkana, sehingga pembakarannya menuntut lebih banyak oksigen. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan gas CO2 dan uap air. Yang kedua yaitu adisi atau penambahan dan penjenuhan. Reaksi terpenting dari alkena adalah reaksi adisi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap, atau terjadinya pemutusan ikatan rangkap. Contohnya yaitu adisi hidrogen pada etena menghasilkan etana. Platina atau nikel berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat berlangsungnya reaksi. Yang ketiga yaitu polimerisasi. Polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Molekul sederhana yang mengalami polimerisasi disebut monomer, sedangkan hasilnya disebut polimer. Pada reaksi polimerisasi, molekul alkena saling menjenuhkan. Contohnya yaitu polietena merupakan hasil polimerisasi etena. Yang terakhir yaitu reaksi-reaksi alkuna. Reaksi-reaksi alkuna mirip dengan alkena. Untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya, alkuna membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Contohnya yaitu alkuna dengan hidrogen akan membentuk alkana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Soalnya yaitu persamaan reaksi yang merupakan reaksi eliminasi adalah titik-titik-titik. A. C3H7Cl gas menjadi C3H6 aquos ditambah HCl aquos. B. C6H14 gas ditambah Br2 gas menjadi C6H13Br gas ditambah HBr aquos. C. C4H9COOH gas ditambah CH3OH gas menjadi C4H9COOCH3 gas ditambah H2O liquid. D. C2H5OH gas ditambah K2CR2O7 gas menjadi CH3COOH aquos. E. C2H5COCH3 gas ditambah H2 gas menjadi C2H5CHOH CH3 aquos. Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi pelepasan gugus atom pada suatu senyawa. Pada reaksi eliminasi terjadi perubahan ikatan, yaitu dari senyawa berikatan tunggal berubah menjadi senyawa berikatan rangkap. Reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Coba kita lihat pada opsi C6H14 gas ditambah Br2 gas menjadi C6H13Br gas ditambah HBr aquos, dan juga pada opsi C4H9COOH gas ditambah CH3OH gas menjadi C4H9COOCH3 gas ditambah H2O liquid. Itu merupakan reaksi substitusi. Sedangkan pada opsi C2H5OH gas ditambah K2CR2O7 gas menjadi CH3COOH aquos merupakan reaksi oksidasi. Lalu pada opsi C2H5COCH3 gas ditambah H2 gas menjadi C2H5CHOH3 kali aquos, itu merupakan reaksi adisi. Jadi opsi yang tepat yaitu A yang merupakan reaksi eliminasi, yaitu C3H7Cl gas menjadi C3H6 aquos ditambah HCl. Selanjutnya silakan teman-teman jawab pertanyaan berikut dan jawab di kolom komentar. Ya, soalnya perhatikan persamaan reaksi senyawa hidrokarbon berikut. 1. CH3CH2CH3 ditambah Br2 menjadi CH3CH2CH2Br ditambah HBr. Dan yang kedua 2C6H14 ditambah 19O2 menjadi 12CO2 ditambah 14H2O. Jenis reaksi yang terjadi pada persamaan 1 dan 2 adalah titik-titik-titik. Soal kedua yaitu perhatikan beberapa reaksi senyawa karbon berikut. Jenis reaksi eliminasi ditunjukkan oleh persamaan reaksi angka titik-titik-titik. Silakan teman-teman untuk menjawab di kolom komentar ya. Baiklah, itu dia pembelajaran mengenai reaksi pada senyawa hidrokarbon. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih. See you on next video.